Di video sebelumnya kita diperlihatkan Ren yang mulai merasakan haus layaknya seorang monster sehingga dirinya tidak sadarkan diri menggigit Lorraine. Rento, naraba. Untungnya setelah itu Ren tersadar lalu menyembuhkan luka Lorraine. Ya, sungguh tidak disangka setelah kejadian tersebut tiba-tiba Ren mengalami perubahan yang cukup lumayan, yang dimana kini Ren memiliki daging, rambut, dan mata yang hampir mirip dengan manusia. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Harau. Nah, di kemudian hari kita diperlihatkan Lorraine yang sedang membuat sebuah ramuan beracun untuk sebuah penelitian, dan yang menjadi eksperimennya itu yaitu Ren. Jelaslah di sini Ren merasa was-was apakah dirinya akan mati. Tapi ketika sudah meminumnya, Ren masih baik-baik saja. 大丈夫だ。 お前が初めてかもしれないな。 Ya, meski awalnya Ren mengalami mual dan rasa yang aneh. Disinilah Lorraine mengklaim bahwa tubuh monster Ren tahan terhadap racun. Dan di sini Lorraine sedikit iri dengan Ren yang tidak perlu beristirahat layaknya manusia. Lebih tepatnya, tubuh Ren nampak praktis. Namun soal nafsu makan, Ren memiliki masalah yang dimana Ren sedikit merasa berkeinginan ingin memakan darah dan daging manusia. Waduh, sontaklah Lorraine memberikan suatu botol. Dikira racun, ternyata botol tersebut berisi darah milik Lorraine. Waduh, Lorraine di sini perhatian banget ya bro. Soalnya darah tersebut sengaja diberikan agar Ren tidak lagi lepas kendali seperti sebelumnya. 大切に飲ませてもらう。 Nah, setelah itu Ren berkata pada Lorraine bahwa dirinya akan pergi ke Guild untuk mengambil misi. Menurut Ren, identitasnya sebagai Ren Paina tidak akan memicu banyak perhatian karena dirinya hanyalah petualang tingkat perunggu. Tapi menurut Lorraine tetap saja akan menjadi sorotan karena Ren terkenal di Guild sebagai orang baik dan paling berjasa. Bahkan mereka itu berniat akan menjadikan Ren sebagai staf inti di Guild. Jelaslah Ren di sini tidak menyadari hal itu karena dirinya sering merendahkan diri. Ya, bagi Ren penawaran tersebut sangatlah bagus, namun Ren yang ingin menjadi petualang tingkat mithril pasti akan menolak penawaran tersebut. Nah, karena akan sangat berbahaya jika Ren memakai identitas aslinya, Lorraine menyarankan Ren untuk membuat identitas baru, lebih tepatnya mengulang lagi menjadi seorang petualang baru. Tapi menurut Ren itu sangat berbahaya karena secara hukum penggandaan identitas merupakan pelanggaran. Menurut Lorraine itu bukanlah masalah besar jika dibandingkan dengan Ren yang memakai identitas aslinya. Karena jika Ren dianggap sebagai pengembara, takkan ada banyak pihak yang curiga dengan perbedaan tubuh Ren yang sekarang. Nah, masalah yang sebenarnya Ren harus mengulang dari awal yaitu mengikuti ujian tingkat perunggu. Singkat cerita, setelah pembicaraan tersebut Ren langsung datang ke Guild. Lalu mendaftar pada resepsionis kenalan Ren bernama Sheila. Ya, di sini Ren merasa canggung karena Sheila merupakan kenalan dekatnya. Lalu ketika menuliskan kemampuannya, Ren kembali teringat ketika pertama kali mendaftar, yang dimana dulu Ren tidak menyadari kemampuan yang dimilikinya. Tapi kali ini Ren menuliskan semua kemampuannya dengan pede. Tapi di sini Sheila terkejut ketika melihat nama yang tertera yaitu Ren Pipi. Karena orang yang bernama Ren Paina telah menghilang sejak lama. Jelaslah di sini Ren merasa terharu karena telah dikhawatirkan oleh teman lama. Nah, agar tidak dicurigai, Ren mengaku bahwa dirinya tinggal bersama Lorraine Pipi. Ya, hal tersebut membuat Sheila sedikit lega. Ternyata berita orang misterius yang suka menyelinap ke rumah Lorraine adalah Ren yang ini. Di sini Sheila sedikit kecewa karena ia mengira bahwa orang misterius itu adalah Ren Paina. Nah, setelah pendaftaran telah dikonfirmasi, Sheila memberikan identitas peringkat besi pada Ren. 命だけは足り。 Singkat cerita, Ren mulai menjelajahi labirin. Baru saja masuk sudah mendengar sebuah pertarungan. Seperti biasa, Ren yang selalu peduli langsung mengecek siapa yang sedang bertarung. Ternyata ada dua petualang pemula sedang melawan satu goblin dan satu monster slime. Karena dirasa mereka sangat kompak, Ren langsung pergi begitu saja. Ternyata dulu Ren selalu menyapa para petualang pemula, tapi kali ini ia tidak bisa karena takutnya gitu ya bisa menakuti mereka dengan wujud Ren saat ini. Dan agar tidak ada petualang yang menyadari tempat yang dituju Ren langsung bergegas menghiraukan siapapun yang ada di dalam labirin ini. Singkat cerita, Ren kembali ke tempat kemarin melalui sebuah portal sihir. 報告すれば、さらにレンとビビへの
Nah, kali ini Ren telah sampai di sebuah ruangan yang nampak seperti kamar. Dan sungguh tidak disangka Ren menemukan sebuah mayat. Lalu tak lama kemudian Ren disambut oleh sosok Ciwi. Nah, ketika si Ciwi itu bertanya, Ren menjawab bahwa dirinya hanya seorang petualang yang sedang mencari barang-barang. Jelaslah si Ciwi itu marah dan menganggap bahwa Ren adalah seorang pencuri. Ya, hanya dalam sekejap seluruh armor milik Ren langsung hancur dalam sekejap. Tapi ketika melihat tubuh Ren yang sudah menjadi undead, si Ciwi berhenti menyerang dan bahkan meminta maaf karena telah salah paham. Lantas untuk menebus kesalahannya, si Ciwi ini memberikan jubahnya untuk Ren. Jelaslah Ren di sini langsung ngahuleng apa yang sebenarnya terjadi. Apakah si Ciwi itu sudah tidak lagi berniat untuk membunuh? Lalu si Ciwi ini menyatakan bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat berharga baginya. Maka dari itu si Ciwi ini meminta Ren untuk merahasiakan tempat ini. Nah, karena si Ciwi tahu bahwa Ren tidak mau pulang dengan tangan kosong, si Ciwi memberikan sebuah peta akasia. Si Ciwi menjelaskan bahwa peta tersebut akan tertulis secara otomatis sesuai labirin yang telah dijelajahi. Dan karena pertukaran dirasa sudah setimpal, si Ciwi langsung mengirim Ren keluar labirin dalam sekejap. あなたに言うのはどうかな。 Singkat cerita, ketika Ren kembali ke rumah langsung menceritakan semua yang telah terjadi pada Lorraine. Tapi di sini Lorraine malah menganggap Ren telah terkutuk. Itu karena Ren lagi-lagi mendapatkan keanehan demi keanehan. Ya, menurut Lorraine, peta tersebut tidak bereaksi terhadapnya. Lantas Ren langsung mencoba mengalirinya mana. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah peta yang menunjukkan labirin pantulan rembulan. Dan yang paling aneh di sini, peta tersebut menunjukkan sebuah titik yang sedang bergerak. Bahkan ada namanya, yaitu Rais dan Lola. Itu artinya peta ini sangatlah praktis bisa melihat orang-orang yang berada di labirin tersebut. Bukan hanya itu, peta tersebut akan berubah sesuai yang diinginkan Ren. Seperti yang kita lihat, peta tersebut berubah menunjukkan labirin lain yang pernah dijelajahi oleh Ren sebelumnya. Jelaslah di sini Lorraine sangat terkejut karena peta itu senilai harta negara. Nah, untuk jubah yang dikenakan oleh Ren, menurut Lorraine, jubah tersebut lebih kuat daripada jirah yang dipakai Ren sebelumnya. Tapi yang harus dipertanyakan saat ini, siapa si Ciwi itu sebenarnya? Yo, menurut Ren, si Ciwi itu memiliki kekuatan yang melebihi petualang peringkat emas. Sontaklah Lorraine langsung berpikiran apakah ada semacam teknologi yang bisa mendirikan tempat tinggal di dalam labirin. Untuk memastikannya, besok Ren akan kembali ke dalam labirin. Tapi menurut Lorraine itu sangat berbahaya karena menurut penilaiannya, si Ciwi itu nampak tidak suka terhadap orang yang mengusiknya. Ya, meski begitu, pokoknya Ren akan tetap pergi ke sana hanya untuk berbicara saja. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ren kembali memasuki labirin. Ren bergumam bahwa perkataan Lorraine yang menyebutnya terkutuk sepertinya memang benar. Itu karena sedari awal Ren banyak dikatakan sebagai pembawa sial. Terbukti dari bertemunya dengan naga terus menjadi undead. Meski begitu, Ren akan menyangkalnya karena Ren saat ini merasa telah beruntung bisa bertahap untuk menjadi petualang yang lebih kuat. Tapi ketika sampai di tempat yang dituju, ruang portal ternyata sudah tertutup alias menghilang. Dan bahkan di dalam peta pun sudah terhapus. Sementara itu di sisi lain, Sheila tidak bisa berkata apa-apa ketika ada petualang yang menanyakan kabar Ren. Sheila menyadari bahwa peran Ren di guild ini sebagai pembimbing petualang pemula sangatlah diakui, makanya banyak orang yang mengkhawatirkan Ren termasuk Sheila. Ternyata juga Sheila di sini bisa berada di posisinya saat ini berkat bantuan Ren, dan Sheila sangat merindukan Ren. Tiba-tiba Ren mengejutkan Sheila. Waduh, bikin kaget saja Ren. Nah, Ren di sini meminta Sheila untuk memberikannya misi membasmi para orcs. Jelaslah di sini Sheila tidak mesetujuinya karena misi tersebut sangat berbahaya bagi petualang peringkat besi. Tapi setelah Ren berkata bahwa dirinya sudah berpengalaman melawan orcs, akhirnya Sheila mengizinkan. Tapi ingat, Ren jangan bertindak gegabah karena petualang sejatinya hanya memiliki satu nyawa. いや黒いだ Singkat cerita, Ren kembali menghampiri Sheila dan melapor bahwa Ren telah mengalahkan 3 orcs. Sebagai bukti, Ren membawa potongan daging orcs. Ya, pencapaian Ren sebagai petualang baru ini menjadi bahan perbincangan para petualang lain. 月夜の駆け出しがいきなり目 Tak lama Sheila kembali sambil menunjukkan sebuah kertas ujian yang dimana Ren sudah bisa melakukan ujian untuk menaikkan ke peringkat tingkat perunggu. なんだあいつ願ってもないこと Seperti biasa, setelah itu Ren curhat sama Lorraine. Ren merasa tubuh barunya ini memberikan banyak berkah meski ada minusnya sih. Tapi tiba-tiba Lorraine batuk tuh. Ternyata Lorraine di sini cukup terkejut mendengar Ren yang menggunakan nama belakang Lorraine yaitu Pipi.
Bukannya nggak boleh, tapi hal tersebut malah akan menjadi semakin mencurigakan. Ya, Ren di sini menyatakan bahwa ia sengaja menggunakan nama belakang pipi supaya Lorraine tidak menjadi bahan omongan tetangga akibat Ren yang tinggal di rumah bersama Lorraine. Tapi menurut Lorraine, dirinya sudah nggak peduli dengan omongan tetangga karena Lorraine sudah terbiasa dengan image-nya yang dianggap sebagai peneliti yang tidak berguna di ibu kota ini. Ren mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau merepotkan Lorraine lebih jauh. Sontaklah Lorraine menegaskan bahwa kehadiran Ren di sini serasa berkah baginya gitu. Yang dimana Ren suka bersih-bersih, menyiapkan makanan dan mungkin nyese. Tapi di sini Ren tetap kekeh bahwa dirinya telah merepotkan Lorraine akibat Ren yang berambisi ingin kembali menjadi manusia. Ya pokoknya mah gitu weh. Dan akhirnya Lorraine senang menerima Ren sebagai bagian dari keluarga. そんなことはないならばお言葉に甘 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat ini Ren akan memulai ujian untuk naik ke peringkat perunggu. Tiba-tiba ada yang datang terlambat tuh. Ya, menurut Ren yang sudah berpengalaman, petualang yang tidak datang tepat waktu akan mengurangi poin kelulusan ujian ini. Nah, ujian pertama akan dilakukan ujian lisan alias pengetahuan, dan ujian praktek akan diikuti oleh peserta yang lulus ujian lisan. ことを学んできた Ya, bagi Ren ini mudah karena sedari dulu Ren selalu rajin belajar dan melakukan banyak hal, dan ujian ini bukan pertama kalinya bagi Ren. Singkat cerita, Ren telah lulus ujian lisan dengan nilai yang sempurna. Jelas Sayla langsung memuji. Nah, untuk ujian praktek, Sayla memberitahu bahwa setiap peserta akan dibentuk sebuah party yang ditentukan oleh guild, dan yang akan menjadi party Ren yaitu Lola dan Rais. Rais memperkenalkan diri sebagai pengguna pedang yang memiliki kekuatan roh, sedangkan Lola sebagai penyihir yang memiliki sihir penyerangan dan juga penyembuh. Nah, ujian praktek ini akan dilakukan di dalam labirin bulan baru. Setiap party akan diberi sebuah peta, dan setiap party harus sampai di titik yang ditunjukkan dengan batas waktu sampai matahari terbenam. Semua peserta bebas melakukan apapun tanpa batas apapun. Barang siapa yang berhasil sampai ke titik tujuan akan mendapatkan hadiah yang setimpal. になるんだ。つまり早い者勝ち Nah, singkat cerita, semua peserta telah sampai di depan pintu masuk labirin bulan baru. Sebelum masuk, Rais menyatakan bahwa dirinya sudah pernah memasuki labirin tersebut. Tapi si Lola memperjelas bahwa Rais cuma sampai pertengahan saja. Malulah itu si Rais, tadinya mau sombong itu. Tiba-tiba Ren menyarankan untuk membeli peta. Jelaslah mereka heran, bukankah kita sudah punya peta? Nah, ini nih, tenang adik-adik, Ren di sini sudah banyak pengalaman. Yang dimana Ren melihat peta yang diberikan oleh guild merupakan peta yang sudah jadul alias 15 tahun yang lalu. Sontaklah Ren langsung pergi ke warung untuk beli peta. Tapi harganya sangat mahal bro. Alhasil Ren hanya membeli peta lantai pertama saja alias bukan keseluruhan. Nah, ketika membandingkan peta yang baru dengan yang lama, Rais cukup terkejut dengan perbedaannya. Yang dimana peta yang baru menunjukkan tempat yang runtuh dan beberapa jebakan yang ada di dalam labirin. Disinilah para adik-adik ini mulai sadar ternyata peta yang diberikan guild hanyalah sebuah jebakan bagi para peserta ujian. Sontaklah si pedagang menyarankan jika ingin lulus ujian ini sebaiknya mengikuti langkah Ren. Nah, karena adik-adik ini kurang berpengalaman, Ren menjelaskan bahwa bukan hanya peta yang menjebak ujian ini, bahkan kereta yang di sana pun bisa saja membawa peserta ujian ke tempat lain alias disesatkan. Intinya, ujian ini didesain untuk melihat siapa yang layak menjadi petualang, karena pada dasarnya seorang petualang tidak boleh lengah dalam hal sekecil apapun. Singkat cerita, ketika sudah masuk ke dalam labirin langsung dihadang oleh beberapa kerongkong. Seperti biasa, Ren hanya memperingatkan untuk jangan lengah meski lawannya lemah. Ya, menurut Ren, Rais dan Lola bekerja sama dengan baik meski masih pemula, dan sisanya Ren hanya membantu ketika Rais kesulitan. Ren menjelaskan monster-monster barusan dipancing oleh sebuah item yang disebut sebagai dupa. Lantas Ren memperingati bahwa di depan sana sudah ada beberapa orang yang siap untuk menyergap. Jelaslah Lola dan Rais terkejut, bukankah musuh kita adalah monster? Lantas karena Rais dan Lola terlihat belum siap, Ren maju duluan. Ya, seperti yang dibilang Ren, yang menyergap benar-benar manusia. Lantas untuk dua orang di belakang, Ren langsung mengurusnya dalam sekejap. Sementara itu, Rais nampak kewalahan melawan si botak. Untungnya Lola membantu dengan sihir cahaya dan sihir serangan, sehingga si botak langsung tumbang.
Disinilah Ren menjelaskan bahwa ketika di dalam labirin yang berbahaya bukan hanya monster saja, intinya semua petualang harus siap siaga tanpa lengah sedikit pun. Alhasil Rais mulai percaya dan akan mengikuti setiap arahan dari Ren. Dan sungguh tidak disangka, Ren menyadari ada anggota guild yang sedang sembunyi memperhatikan semua peserta ujian di dalam labirin ini. Dan ternyata juga semua yang menyerang itu merupakan anggota guild yang sengaja ditugaskan untuk menghambat para peserta. Mereka terheran dengan kemampuan Ren yang sudah berpengalaman perihal aturan ujian ini. Dan si orang berkerudung ini beranggapan bahwa Ren nampak mirip dengan seseorang seperti yang dikatakan kakaknya. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di ruang Guildmaster, Sheila cukup terkejut ketika sang Guildmaster menanyakan perihal Ren Pipi yang tidak dikenalnya. Guildmaster mencurigai Ren sebagai pelaku, namun di sini kita tidak dijelaskan kasus apa yang sedang terjadi. Intinya sang Guildmaster meminta Sheila untuk terus melapor perihal pergerakan Ren ke depannya. Kembali pada Ren yang sudah sampai di depan pintu titik tujuan ujian ini, dan di balik pintu tersebut merupakan ruang bos lantai. Rais berkata jujur bahwa dirinya belum pernah memiliki pengalaman melawan bos lantai. Lantas Ren memberi saran jika lari dari pertarungan yang tidak bisa dimenangkan bukanlah hal yang memalukan. Tiba-tiba muncullah para petualang lain menyuruh untuk minggir. Tapi Ren bilang ini sangatlah kebetulan. Jelaslah Rais dan Lola terheran, apa maksudnya kebetulan? Nah, karena para petualang itu mentertawakan party Ren masih sabar dan hanya memperingatkan untuk menjaga adab sebagai seorang petualang. Tapi ketika Neng Lola digoda, sontaklah Rais langsung melindunginya. Dan Ren mulai menghunuskan pedangnya memperingati mereka bahwa Ren tidak suka dengan jokes bapak-bapak. Lantas karena mereka ingin masuk duluan, Ren mengizinkannya tanpa syarat apapun. Ya, karena Rais komplain dengan keputusan Ren, Lola cuma tersenyum karena ia tahu apa maksud dari Ren. Seperti yang kita lihat, tiba-tiba si para petualang terluka parah dan langsung digotong oleh tim penyelamat dari guild. Intinya, Ren ingin menjelaskan bahwa semua peserta ujian takkan mati. Maka dari itu, Rais tidak usah cemas. Cukup lakukan dan keluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Tapi jika merasa ingin mundur, itu tidak apa-apa dan bukan hal yang memalukan bagi seorang petualang. Karena sejatinya, pulang dalam keadaan selamat adalah sebuah kemenangan. Tapi karena Rais bertekad ingin menjadi kuat, Rais tidak akan melewatkan kesempatan ini dan akan tetap maju. Ya, menurut Ren, seorang petualang yang memiliki mental lemah sudah dipastikan kemampuannya akan ikut melemah. Dan petualang yang memiliki tekad kuat memilih maju untuk tidak lari merupakan bakat yang sangat berharga. Ya, ketika masuk ternyata bos lantainya itu merupakan sosok monster slime raksasa. Sebelum bertarung, Ren memberi saran bahwa serangan fisik tidak akan berguna bagi monster slime. Itu artinya hanya serangan Lola lah yang mempan alias pakai sihir. Cuman masalahnya di sini Lola butuh waktu yang cukup lama untuk merapalkan mantra dan mengumpulkan mana. Itu artinya lagi Rais akan berperan sebagai pengulur waktu. Seperti yang kita lihat, Rais maju duluan menghindari semua serangan dari slime. Sementara itu Lola mulai merapalkan mantra dan mengumpulkan mana, dan Ren bertugas untuk menjaga Lola. Ketika rapalan sudah selesai, Ren langsung maju untuk membuka celah dan... Ya, dalam sekejap monster slime langsung hancur, dan agar tidak beregenerasi, inti slime langsung dihancurkan. Nah, setelah itu Ren menjelaskan bahwa cairan slime murni memiliki harga yang cukup lumayan, cukuplah buat beli gehu hanut selama sebulan. Tiba-tiba ada petualang lain yang langsung menyeruduk ingin cepat sampai ke titik tujuan. Jelaslah Rais cemas. Tapi menurut Lola biarkan saja, dan benar saja mereka langsung pingsan terkena sebuah jebakan. Ya, di sini Ren cukup senang ternyata Lola sudah mulai memahami yang dimana ujian ini bukan tentang siapa yang sampai duluan, melainkan harus sampai ke titik yang ditemukan. Itulah alasan Ren kenapa tetap santuy, tidak gurung-gusu seperti yang lainnya. Lantas Ren menegaskan bahwa seorang petualang hanya perlu menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Dan sebagai petualang harus berpikir sendiri, itulah alasan Ren kenapa tidak memberitahu hal ini sejak awal. Nah, ketika sampai di tempat titik tujuan, Lola dan Rais kini mulai waspada memastikan orang di depannya itu staf guild atau bukan. Dan setelah menunjukkan kartu keanggotaannya, barulah mereka percaya. Alhasil, kini party Ren mendapatkan sebuah hadiah berupa lencana dan hadiah potion dan holder. Nah, karena sudah tanggung sampai sini, sebelum pulang Ren mengajak Rais dan Lola ke lantai 2.
Ren menegaskan bahwa lantai 2 ini merupakan sebuah dunia yang jauh dari pemahaman umat manusia. Jelas di sini Rais begitu terkejut dan merasa aneh kenapa di dalam labirin ini bisa ada cahaya matahari yang masuk. Pokoknya mah Ren di sini cuman ingin menunjukkan bahwa inilah dunia yang nantinya akan dihadapi oleh para petualang. Singkat cerita, mereka semua telah kembali ke kota dan langsung melapor pada Sheila sambil menunjukkan rencana pertanda sudah menyelesaikan ujian. Nah, karena party Ren dinyatakan layak, alhasil mereka semua naik ke tingkat perunggu. Dan karena Rais terheran kenapa disebut layak padahal sudah menyelesaikan ujian, Ren menjelaskan bahwa selama di dalam labirin, semua peserta ujian diawasi oleh staf guild. Dan yang dinilai oleh guild bukan hanya keberhasilannya saja, tapi kepribadiannya juga menjadi bahan pertimbangan. Lalu karena party Ren dinyatakan layak, alhasil mereka sukses setelah naik ke peringkat perunggu. Nah, setelah itu Rai sangat berterima kasih karena berkat Ren dirinya sukses naik ke tingkat perunggu. Tadinya Lola ingin Ren terus bergabung ke dalam party, tapi Lola di sini paham bahwa Ren pastinya memiliki tujuan yang berbeda. Meski begitu, Lola sangat menghargai party satu hari ini karena banyak sekali pelajaran yang didapat, dan Rais berharap suatu hari nanti dirinya ingin bertemu kembali dengan Ren dan membentuk party lagi. Nah, ketika mereka berdua sudah pergi, Sheila meminta Ren untuk berbincang secara empat mata untuk membicarakan hal yang sangat penting. Jelaslah di sini Ren paham bahwa Sheila sudah mulai menyadari tentang identitasnya. Lantas Ren mengatakan jika memang dirinya telah melanggar hukum, Ren akan menghilang selamanya dari guild. Tapi tiba-tiba Sheila menarik Ren, lalu berkata bahwa dirinya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Ren. Alhasil demi teman lama, Ren akan bercerita semuanya meski sebenarnya Ren ingin lari saja. Nah, di sebuah ruangan khusus sebelum bercerita, Ren mengatakan bahwa dirinya tidak mau melibatkan Sheila lebih jauh. Tapi di sini Sheila tetap kekeh ingin memastikan apakah Ren tetap menjadi Ren Paina. Dan soal Ren yang ini, Sheila belum melaporkan apapun pada pihak guild, termasuk adiknya yang menjadi pengawas di dalam labirin sewaktu ujian. Hanya saja Sheila cuma memberikan sedikit info padanya. Meski begitu, Sheila yakin bahwa adiknya takkan mungkin membocorkan rahasianya. Nah, agar membuat Ren percaya, Sheila menunjukkan sebuah kontrak sihir yang dimana orang yang melanggar sumpah akan dikenakan hukuman yang diperkuat oleh sihir. Dan Sheila rela menjadi seorang budak jika dirinya membocorkan rahasia tentang Ren. Lantas ketika Ren bertanya kenapa Sheila bertindak sejauh ini, Sheila menegaskan bahwa pekerjaannya sebagai staf guild tidaklah penting. Karena yang paling penting, Sheila ingin membantu Ren sebagai orang yang pernah dibantu oleh Ren. Contohnya, pekerjaan Sheila saat ini berkat Ren, dan bahkan Ren tidak akan menyadari bahwa banyak orang yang telah berhutang budi pada Ren. Alhasil Ren menyetujui kontrak tersebut. Lalu kemudian Ren menunjukkan mukanya yang telah menjadi monster. Melihat Sheila yang berpaling, Ren sadar bahwa wujudnya saat ini sangatlah menakutkan. Tapi Sheila menyangkal hal itu karena dirinya bukan takut, tapi merasa simpati dengan Ren saat ini, dan Sheila tidak bisa mengabaikan Ren begitu saja menghadapi masalahnya sendiri. Sontaklah Sheila makin terkejut ketika Ren berkata bahwa dirinya telah menjadi undead. Ren menegaskan bahwa Sheila takkan mungkin bisa membantu dalam perihal ini. Ren hanya bisa bersyukur jika Sheila masih menganggap Ren sebagai manusia. Sontaklah Sheila berkata bahwa dirinya sangat percaya karena Ren tidaklah berubah dari segi kepribadian alias tetap baik hati. Lantas Sheila pun menegaskan bahwa dirinya akan membantu Ren jika Ren kesulitan tentang guild. Dan Sheila berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Ren. Alhasil, kini Sheila dipertemukan dengan Lorraine di rumah. Ya, di sini Lorraine sedikit terkejut dengan tamu ciwi yang dibawa Ren. Apakah Ren telah menyentuhnya? Waduh, pikiran si Lorraine ini ya. Nah, karena Sheila akan membicarakan hal penting, Lorraine pun menyuruhnya untuk masuk. Tanpa basa-basi, Sheila memberitahu bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Ren sudah menjadi monster dan Ren tidak menyerang manusia. Sontaklah Lorraine menyebut Sheila sebagai manusia yang tidak memiliki indera bahaya. Lorraine menjelaskan bahwa dirinya adalah peneliti yang mencurigakan dan Ren merupakan undead. Itu artinya ciwi yang melangkah ke rumah ini akan auto menjadi korban, alias Sheila akan menjadi santapan yang enak. Jelas ketawalah itu si Sheila menganggap hal tersebut sebagai jokes ibu-ibu. Sontaklah Lorraine mulai menakuti Sheila bahwa Lorraine merupakan pemangsa darah periwin. Ya, itulah yang dimaksud dengan keadaan Ren saat ini. Nah, agar suasana tidak canggung, Lorraine menyuruh Ren untuk masak hidangan makan malam. Setelah makan malam telah selesai, obrolan pun kembali dilanjut, membicarakan Ren yang jago memasak. Menurut Lorraine, satu rumah setidaknya harus punya sosok seperti Ren. Udah mah jago masak, jago bersih-bersih, dan juga jago nyeseh. Tapi ingat, semua itu ada bayarannya, yaitu darah.
Ya, disinilah Sheila mulai paham ternyata Ren merupakan sosok Thrall, lebih tepatnya Laser Vampir. Dan Lorraine di sini lega karena Sheila telah membuat kontrak sihir agar rahasia ini tidak bocor. Lantas Sheila memberitahu bahwa Ren saat ini telah menjadi sorotan pihak guild, yang dimana Ren dicurigai sebagai pelaku kasus penculikan yang akhir-akhir ini terjadi di setiap kerajaan. Ya, di sini Lorraine paham kenapa Ren dicurigai. Intinya, posisi Ren saat ini sangatlah berbahaya. Maka dari itu, Ren di sini berinisiatif untuk sementara waktu Ren tidak akan pergi ke labirin, setidaknya selama 3 hari. Jelaslah Lorraine melotot. 3 hari itu nggak ngaruh lah, Ren. 何 Yuko. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Rice dan Lola fokus mengambil misi menjelajahi labirin lantai 2. Sementara itu Sheila dihampiri oleh Guildmaster. Guildmaster menanyakan perihal Ren Pipi yang mengikuti ujian. Sheila menjawab bahwa Ren aman-aman saja, layak naik ke peringkat sesuai kepribadiannya. Nah, kemudian ketika ditanya perihal Ren Paina, Sheila mulai canggung. Tapi meski begitu, Sheila berusaha bertindak supaya tidak terlihat mencurigakan. でもギルドマスター そうか。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Gimana, mau lanjut gak ceritanya? Harus sampai tamat ya. Ya jadi wesi. Ya, artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya sambil menikmati secangkir kopi yang ditemani buah melon, buah semangka, buah mangga, dan buah-buahan lainnya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia ya pemirsa. Udah. Malu sama tetangga.